Salam, selamat hari Minggu anak-anak semua. Selamat menikmati kasih Tuhan untuk hari ini. Kembali kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kehidupan kita, sehingga sampai pada detik ini napas kehidupan Tuhan masih berikan kepada kita, dan kembali kita boleh jumpa walaupun itu hanya lewat online. Namun ibu guru percaya semangat dan sukacita anak-anak tetap akan anak-anak miliki. Sebab itu mari kita siapkan hati kita bangkit berdiri, dan kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan King Kong badannya besar. Mari ya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita akan sama-sama berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ketika Engkau boleh menyertai kami kembali, sehingga hari Minggu ini kami boleh bersama-sama kembali menikmati akan kasih-Mu, dan terlebih Tuhan, kami akan belajar sama-sama akan cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus, berikan kami hikmat kepandaian, sehingga cerita firman yang kami dengarkan pada hari ini akan menjadi kekuatan kami bersama, bagaimana kami harus menjadi seorang sahabat yang baik, sahabat yang sejati, yang selalu menaruh hati, menaruh kasih setiap saat kepada teman-teman kami. Berkati setiap anak kekasih kami Tuhan, agar duduk dengan tenang, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan juga akan menolong, sehingga penyampaian firman-Mu pada hari ini akan menjadi kekuatan kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu. Amin. Anak-anak yang dikasih, pada hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang sahabat yang sejati. Menurut anak-anak, apa sih itu sahabat yang sejati? Apakah seperti ini? Atau seperti ini?
Nah, firman Tuhan pada hari ini mengatakan seperti ini dalam Amsal pasal yang ke-17, ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Mari anak-anak kita baca sama-sama. Sekali lagi Amsal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Artinya anak-anak yang kekasih, sahabat yang sejati adalah selalu menaruh kasih setiap waktu. Entah kita pada saat lagi bersedih, seorang sahabat yang baik dia akan datang menghibur kita. Ketika kita dalam keadaan sakit, dia akan datang mendoakan kita. Ketika kita dalam keadaan bermasalah, dia akan datang untuk menguatkan kita. Itu namanya sahabat yang sejati. Sebaliknya sahabat yang tidak benar, ketika pada saat kita bahagia, ketika pada saat kita lagi ulang tahun misalnya, atau mungkin kita memiliki banyak uang, baru teman itu mau datang dengan kita. Atau hanya ketika mau ditraktir, maka dia mau berteman dengan kita. Itu bukan namanya sahabat yang sejati. Tapi sekali lagi, sahabat yang sejati adalah menaruh kasih setiap waktu, mengasihi kita apapun keberadaan hidup kita. Teman-teman kita itu akan tetap mengasihi kita. Sebab itu anak-anak, mari kita akan sama-sama dulu menyimak video berikut ini. Sam adalah anak yang baik hati. Setiap hari, Sam berdoa kepada Yesus Kristus, mulai bangun pagi, sebelum dan sesudah makan, serta sebelum tidur. Orang tua Samuel juga selalu membacakan Alkitab, sehingga Sam semakin mengenal Yesus Kristus. Sam juga selalu membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah sepulang sekolah, seperti membersihkan kamar, menyiram tanaman, dan merapikan mainannya. Sam juga sangat menghormati ayah dan ibunya yang selalu mengajari Sam belajar dari Tuhan Yesus. Sam hidup damai dan bahagia bersama orang tua dan Yesus sebagai teladannya. Suatu hari di kelas Sam ada murid pindahan dari sekolah lain dan duduk di samping Sam. Namanya Yudi. Sam menyambut Yudi dengan senang hati. Setiap hari mereka bermain bersama-sama saat istirahat sekolah. Sam sangat menyayangi Yudi seperti saudaranya sendiri. Mereka menjadi sahabat. Namun, suatu hari Yudi membisikkan sesuatu kepada Sam. Pulang sekolah nanti mau bermain yang lebih seru gak? Saat pulang sekolah, Yudi mengajak Sam bermain di belakang sekolah. Yudi mengeluarkan spidol dari tasnya, lalu berkata kepada Sam, Sam, ayo kita mencoret di tembok ini. Tapi Yudi, mencoret tembok sekolah itu kan tidak baik. Lebih baik kita menggambar di buku saja. Ah Sam, kamu takut ya? Ini aja kok takut sih? Yudi, kita pulang saja yuk. Nanti kalau ada yang lihat bagaimana? Kita sahabatan kan? Iya, tapi Kalau iya, berarti kamu juga harus ikut apa yang aku buat. aduh, tanganku sakit Yudi. Kalau begitu kamu coret sendiri. Kalau tidak, aku tidak mau berteman denganmu lagi. Iya, baiklah. Sam akhirnya ikut mencoret tembok, dan Yudi merasa senang. Yudi tersenyum dan memeluk pundak Sam. Sam menunduk merasa bersalah dengan apa yang telah mereka lakukan. Namun dia tidak berani karena Sam tidak mau menyakiti hati Yudi. Keesokan harinya, sewaktu ujian di sekolah, Yudi meminta jawaban kepada Sam. Yudi mencontek Sam sambil berbisik. Sam, minta jawaban kamu dong. Yudi, ini kan sedang ujian. Ini udah baru bocoran Yudi. Kita teman kan? Kamu harus bantu aku. Hari-hari setelah berteman dengan Yudi, Sam semakin sering melakukan perbuatan yang dilarang oleh orang tuanya. Namun,
Semakin hari Sam semakin sering bermain bersama Yudi. Kadang-kadang mereka bolos sekolah, tidak mengerjakan PR, mengambil benda-benda milik teman sekelasnya tanpa izin, mengganggu teman-teman yang bermain, membuat teman perempuan menangis, berkelahi dengan teman, dan perbuatan nakal lainnya. Sam sering bermain dengan Yudi saat pulang sekolah dan terlambat sampai di rumah. Namun, saat ditanya oleh ibunya, Sam selalu berbohong dan berkata Sam belajar di rumah teman. Sam juga menjadi anak yang pemurung. Dalam hatinya, Sam merasa bersalah namun dia masih ingin berteman dengan Yudi. Sam bingung harus bagaimana. Namun, semakin dia bingung, semakin dia menutup dirinya dari orang tuanya. Sam tidak lagi rajin membantu orang tua, tidak sering berdoa, bahkan tidak mau pergi ke gereja bersama-sama teman lainnya. Suatu hari, Yudi mengajak Sam bertemu dengan murid dari sekolah lain. Namun, ternyata di antara Yudi dan anak-anak itu sudah ada pertengkaran sebelumnya. Saat bertemu mereka langsung saling pukul. Sam yang tidak mengerti juga ikut berkelahi. Sam ketakutan dan berusaha lari dari kerumunan itu. Namun, saat dia melihat Yudi sedang dipukul oleh anak-anak dari sekolah lain, Sam berhenti. Sam hanya bisa menyaksikan Yudi dikeroyok. Sam nangis dan memohon ampun kepada Yesus dalam hatinya. Tuhan Yesus, maafkan kami. Tuhan Yesus, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus, saya berjanji tidak akan nakal lagi. Tolong selamatkan Yudi sahabatku ya Tuhan Yesus. Sam berseru dalam hatinya. Sam benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saat dia memanggil-manggil nama Yesus, tiba-tiba beberapa orang bapak datang dan melerai mereka. Anak-anak dari sekolah lain itu melarikan diri hingga tertinggal hanya Sam dan Yudi. Sam segera berlari ke arah Yudi. Kamu tidak apa-apa Yudi? Tidak apa-apa, Sam. Terima kasih sudah menolongku. Yudi, Tuhan Yesuslah yang menolongmu. Waktu kamu dipukuli, saya minta tolong kepada Tuhan Yesus agar datang menolongmu. Sam juga minta maaf karena kita sudah sangat nakal. Karena itu, mulai sekarang kita tidak boleh nakal lagi ya. Kita masih teman kan? Padahal kamu sudah melarangku saat berbuat nakal. Mengapa kamu masih mau berteman denganku, Sam? Karena Tuhan Yesus selalu menyayangiku dan dia menyayangimu. Yesus tahu dan aku tahu masih ada sisi baik dalam dirimu. Kita semua adalah sahabat di dalam Yesus Kristus. Yudi merasa bersyukur karena mempunyai sahabat yang baik seperti Sam. Sejak saat itu, mereka menjadi sahabat yang tidak terpisahkan dan mereka menjadi anak yang baik. Nah, anak-anak yang dikasih, apa yang kalian boleh pelajari dari cerita tentang Sam? Mengajarkan kepada kita pentingnya mengasihi dengan tulus, menjadi sahabat yang sejati. Sekalipun pernah diajak hal-hal yang tidak benar oleh temannya dan dia sempat terpengaruh, tetapi di dalam hati kecilnya tetap mengasihi akan sahabatnya. Sehingga pada akhirnya temannya pun bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Seperti itulah yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita anak-anak. Bagaimana kita menjadi sahabat yang sejati, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kasih yang baik kepada teman kita. Sekalipun mungkin pernah kita disakiti, pernah kita dijauhi, atau mungkin tidak mau berteman dengan kita. Kasih yang sejati atau sahabat yang benar adalah tetap menunjukkan kasih kepada teman kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Karena itulah yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Dia mengasihi kita, dia menjadi sahabat kita yang baik, bahkan dia mengorbankan nyawanya demi untuk setiap kita. Semoga kita pun juga akan
tetap hidup di dalam kasih anak-anak, tetap akan mengasihi siapapun teman-teman kita yang ada di sekeliling kita. Menunjukkan kasih kita seperti apa juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus buat kita. Dan mengasihi kita karena Dia begitu mencintai karena setiap kita. Dan kita pun juga harus mencintai dan mengasihi teman-teman kita dengan tulus hati. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita untuk hidup di dalam kasih. Amin. Mari anak-anak kita tutup mata dan kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan ketika hari ini Tuhan boleh mengajar kami bagaimana kami harus menjadi sahabat yang sejati, sahabat yang baik, yang tetap menaruh kasih setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan kami, dan bahkan kami akan menjadi saudara. Tolong kami Tuhan Yesus untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Apapun yang mungkin kami alami bersama dengan anak kasih kami akan tetap hidup di dalam kasih. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap anak kasih kami di tengah-tengah pergumulan yang kami alami bersama-sama. Namun kami percaya bahwa cinta kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan tetap menjadi pelindung kami yang sejati, akan menjaga kami sepanjang kehidupan kami. Sebab itu kami tidak akan khawatir dan kami tidak akan pernah takut menghadapi tantangan apapun Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai setiap anak kasih kami, berkati setiap keluarga mereka, dan berkati anak-anak kasih kami mungkin di dalam kelemahan tubuh. Engkau akan menjadi penolong, Engkau akan menjadi pelindung, penyembuh yang sejati buat anak kasih kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menutup ibadah kami pada hari ini. Amin. Tuhan memberkati anak-anak semua dan selamat hari Minggu.